Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan irisan kerucut yang beranggotakan Tri Lestari, Mutia Sarah, dan Ratna Sahara. Pertama, saya Mutia Sarah akan menjelaskan tentang pengertian parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Kalau hanya dari definisi ini mungkin kita masih sangat belum jelas, maka saya akan menjelaskan melalui ilustrasi. Sebelumnya saya akan mendefinisikan yang lain. Pertama, titik tertentu disebut dengan titik fokus. Pada gambar ini, titik fokusnya terletak pada sebelah sini. Ini adalah titik fokus dari grafik persamaan parabola tersebut. Kemudian definisi kedua yaitu garis tertentu disebut dengan garis direktris. Pada gambar ini garis direktrisnya yang ini. Dan definisi ketiga, garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan direktris disebut dengan sumbu simetris. Jadi ini adalah tadi titik fokus dan ini adalah garis direktris. Jadi yang sumbu simetrisnya yang ini yang tegak lurus dengan titik fokus dan garis direktris ini. Dan definisi keempat, tali busur yang melalui titik fokus disebut dengan tali busur frontal atau latus rectum. Kita kembali kepada pengertian dari parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jarak terhadap garis tertentu. Di sini titik tertentu disebut dengan fokus dan garis tertentu disebut garis direktris. Jadi dari pengertian ini kita misalkan titik P. Titik P ini terletak panjang dari P ke F sama dengan panjang P ke garis D ke garis direktris. Jadi panjang ini kita misalkan panjang P dan panjang dari F ke P misalkan P kecil, ini P kecil juga. Dan panjang dari titik F ke P1 sama dengan dari P1 ke D1. Begitu juga seterusnya. Dan untuk titik P4 ke titik F dikatakan sebagai jari-jari fokus, dan dari P5 ke C dikatakan sebagai tali busur. Kemudian jika kita ingin mencari panjang dari latus rectum, kita bisa lebih mudah untuk menentukan panjangnya dengan mencari jari-jari fokus yang tegak lurus dengan sumbu simetris. Jadi di sini saya dari gambar grafik ini bisa kita lihat bahwa yang tegak lurus dengan sumbu simetris adalah P4 ke F dan L2 ke F. Dari pengertian parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Jadi di sini dari titik tertentu sama dengan garis tertentu. Jadi dimisalkan dengan dari titik fokus ke P, kita misalkan dengan panjangnya P kecil, dan tentu dari titik P ke titik D besarnya harus sama dengan titik P ke F, dan sini tentu P kecil. Begitu juga dengan titik P1, panjang dari F ke P1 harus sama dengan P1 ke D. Jika P4 nya
seperti gambar ini, maka dari sini ke sini itu P dan dari sini ke sini itu P. Jadi panjangnya dari P4 ke D4 itu sama dengan 2P. Karena dari definisi sebelumnya panjangnya dari titik tertentu dengan jarak terhadap garis tertentu itu sama. Berarti dari P4 harus sama dengan titik fokus. Jadi panjang L1 ke F itu sama dengan 2P. Begitu juga dengan L2 dan titik F, panjangnya tentu menjadi 2P. Jadi panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Sebelum saya menjelaskan persamaan kanonik parabola, mari kita perhatikan dulu gambar pada PPT saya ini, yaitu parabola dengan titik fokus F_P,0 dan puncak parabola adalah O0,0. Nah, setelah kita perhatikan gambar 7.2 tadi, kita pilih titik fokus F_P,0 dan puncak parabola adalah O0,0. Sehubungan hal ini, maka titik C berkoordinat di negatif P,0. Dengan demikian, direktriksnya mempunyai persamaan X sama dengan negatif P atau X tambah P sama dengan 0. Nah, apabila S adalah parabola dan A, X, Y adalah sembarang anggota S, maka kita dapatkan S sama dengan A, di mana di mana mutlak FA sama dengan mutlak AB. A di mana mutlak FA kuadrat sama dengan mutlak BA kuadrat. X, Y di mana X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. X, Y di mana X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah 2PX tambah P kuadrat. Nah, hasilnya yaitu X, Y di mana Y kuadrat sama dengan 4PX. Dengan demikian, parabola mempunyai persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, persamaan ini itu yang kita sebut dengan persamaan kanonik parabola dan merupakan bentuk persamaan parabola yang paling sederhana. Sehubungan dengan uraian di atas, dapat kita katakan bahwa Y kuadrat sama dengan 4px adalah persamaan parabola dengan titik puncak 0,0, titik fokusnya P,0, sumbu X atau garis dengan persamaan Y sama dengan 0 sebagai sumbu simetrinya. Nah, persamaan direktriks X-nya sama dengan negatif P atau X tambah P sama dengan 0 dan panjang latus rektumnya sama dengan 4 mutlak P. Selanjutnya kita akan membahas persamaan parabola dengan puncak A, B. Nah, persamaan parabola dapat ditentukan dengan titik-titiknya. Titik puncaknya dapat berada pada titik 0,0 ataupun sembarang yaitu A, B. Nah, seperti ada contoh pada gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan gambar parabola dengan puncak di A, B. Nah, dapat kita lihat sumbu simulasi dari parabola berikut sejajar dengan sumbu X. Sumbu X ini namanya sumbu simulasi sejajar dengan sumbu X. Dan kemudian garis direktrisnya sejajar dengan sumbu Y. Ini garis direktris namanya. Ya. Nah, maka didapat persamaan umumnya yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P buka kurung X dikurang A. Nah, dari persamaan tadi merupakan persamaan parabola yang akan kita cari. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan persamaan parabola lainnya. Dengan demikian, berdasarkan arah terbukanya, kita dapat membedakan persamaan parabola yang berpuncak di A, B menjadi 4. Menjadi 4. Yang pertama, parabola horizontal ataupun yang disebut mendatar, terbuka ke kanan. Nah,
memiliki persamaannya, yaitu Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4P X dikurang A. Nah, sumbu simetris parabolanya yaitu Y sama dengan B. Titik fokusnya A ditambah P, B. Dan persamaan direktrisnya X sama dengan A dikurang P. Selanjutnya, parabola horizontal yang terbuka ke kiri ya, kiri, memiliki persamaan yaitu Y dikurang B dikuadratkan sama dengan min 4P X dikurang A tutup kurung. Sumbu simetris parabolanya Y sama dengan B. Nah, titik fokusnya A dikurang P, B. Dan persamaan direktrisnya adalah X sama dengan A ditambah P. Ya, berbeda. Selanjutnya, parabola vertikal ataupun tegak yang terbuka ke atas dia, kayak gambar senyum. Nah, memiliki persamaan yaitu X dikurang A dikuadratkan sama dengan 4P Y dikurang B. Nah, sumbu simetris parabolanya X sama dengan A, titik fokusnya sama dengan A, B ditambah P. Nih, ini perbedaannya. Direktrisnya Y sama dengan B dikurang P. Nah, selanjutnya parabola vertikal yang ke bawah, cemberut ya, memiliki persamaan X dikurang A kuadrat sama dengan min 4P Y dikurang B. Sumbu simetris parabolanya X sama dengan A. Titik fokusnya A dikurang A, B dikurang P tutup kurung. Kemudian persamaan direktrisnya Y sama dengan B tambah P. Perlu diingat bahwa pada setiap persamaan nilai P adalah positif dan P merupakan jarak fokus dengan titik puncak parabola. Nah, untuk lebih jelas contoh soalnya yaitu tentukan persamaan parabola yang memiliki puncak di 2,4 dan fokusnya di 5,4. Nah, jawab diketahui A 2,4 dan F-nya 5,4. Berarti P sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini titik fokusnya. Nah, persamaan parabola merupakan parabola horizontal yang terbuka ke kanan. Sehingga Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Kita masukkan nilainya. Y dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 4. P-nya kita peroleh 3. Masukkan. X dikurang 2. Nih. B dari ini B, dan ini A. Oke, selanjutnya Y dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 12, X dikurang 2. Jadi, persamaan parabolanya adalah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 12, X dikurang 2. Nah, cukup segitu saja. Baiklah, saya Mutia Sarah akan menjelaskan tentang poin keempat tentang menggambarkan sketsa parabola pada bidang koordinat. Pertama, sebelum kita memasuki untuk menggambarnya, kita perlu menentukan bagaimana cara dan contoh-contoh bentuk persamaan sehingga nanti bisa membantu kita dengan mudah menyelesaikan untuk menggambar sketsa tersebut. Baiklah, pertama
Untuk persamaan Y kuadrat sama dengan 2PX dengan maka titik puncaknya berada pada titik 0,0 dan titik fokusnya setengah dari P, 0 dan garis direktis titik potong LR dengan parabola yaitu setengah P, dan setengah P, min P. Dan untuk Y kurang B kuadrat sama dengan 2P kali X kurang A. Titik puncaknya di titik P yaitu A, B dan titik fokus dengan rumus A tambah setengah P, B dan garis direktris yaitu X sama dengan A kurang setengah dari P. Dan titik potong letus rektumnya yaitu A tambah setengah P, B tambah P dan A tambah setengah P, B kurang P. Dan untuk persamaan X kuadrat dikurang 2PY, titik puncaknya di titik 0,0 dan titik fokusnya 0,5 P. Dan garis direktrisnya yaitu Y sama dengan setengah P. Dan untuk titik potong lotus rektrumnya yaitu P, setengah P dan min P, setengah P. Dan untuk persamaan X kurang A kuadrat sama dengan 2P dikali Y kurang B, titik puncaknya pada A, B dan titik fokusnya pada titik A, B tambah setengah P. Dan garis direktrisnya yaitu Y sama dengan B kurang setengah P. Dan untuk titik potong latus rektrumnya yaitu A tambah P, B tambah setengah P dan A kurang P, B tambah setengah P. Perlu diingat jika seandainya nanti pada soal diberikan persamaan parabola dengan Y kuadrat sama dengan 2PX dan Y kurang B kuadrat sama dengan 2PX 2P dikali X kurang A. Jika P-nya besar dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke kanan. Jika P-nya kecil dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke kiri. Dan untuk persamaan parabola X kuadrat sama dengan 2PY dan X kurang A kuadrat sama dengan 2P dikali Y kurang B, maka jika P-nya besar dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke atas, dan jika P kecil dari 0, parabola tersebut terbuka ke bawah. Dan untuk contoh soalnya, saya membuat contoh soalnya yaitu Y kuadrat sama dengan min 6X. Jadi kita bisa mengubah bentuk persamaan ini sehingga bentuk persamaan ini bisa sama dengan persamaan yang ada pada rumus sebelumnya. Jadi ini bisa kita rombak menjadi Y kuadrat sama dengan min 2 kali 3X. Jadi P-nya itu sama dengan 3. Karena P-nya 3 berarti 3 itu besar dari 0, berarti dia terbuka ke kanan. Kenapa terbuka ke kanan? Karena dia bentuknya yaitu Y kuadrat sama dengan PX. Kalau dia Y kuadrat sama dengan 2PX, berarti kalau dia besar dari 0, berarti dia terbuka ke kanan. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya berarti kalau pada rumusnya itu jika bentuknya Y kuadrat sama dengan 2PX, berarti titik puncaknya berarti di 0,0 dan titik fokusnya setengah dari P, 0. Dan titik fokusnya menjadi 3/2,0. Kemudian untuk garis direktrisnya pada tahap yang ketujuh, direktrisnya yaitu X sama dengan min setengah dari P. Berarti garis direktrisnya menjadi min 3/2. Dan untuk sumbu simetrisnya yaitu Y sama dengan B. Karena B-nya itu 0, berarti Y sama dengan 0. Titik potongnya berarti titik potongnya itu dengan rumus setengah P, P dan setengah P, min P. Menjadi berarti titik potong latus rektrumnya yaitu 3/2,3 dan 3/2, min 3. Kemudian kita bikin ke dalam koordinat kartesiusnya.
berarti titik puncaknya di 0,0, berarti kalau titik puncaknya di 0,0 berarti dia sebagai titik baliknya nantinya pada grafik parabola. Dan untuk garis direktrisnya yaitu min 3/2, berarti di sini sebagai garis direktris. Dan X sebagai sumbu simetrisnya. Kemudian titik F berada pada titik 3/2 dan panjang lotus rektrumnya yaitu 2 kali P, berarti panjang lotus rektrumnya itu sama dengan 6. Berarti kalau panjang lotus rektrum itu kan tegak lurus, kita bisa misalkan dia sebagai tegak lurus. Berarti dari sini kita misalkan ini sama dengan 3, berarti sini 3 juga. Panjangnya berarti sini ke sini 3. Dan panjangnya pun akan sama dengan panjang dari dari titik F ke titik ini, kita misalkan titik Y ke Y, berarti dari 3 ini ke sini 3/2 dan sini ke sini 3/2, berarti panjangnya itu 3/2 akan sama dengan panjangnya yaitu 3/2. Dan panjang dari garis G, kita misalkan ini sebagai garis G, panjang dari G ke titik ini, kita misalkan titik T aja. Panjang dari G ke T akan sama dengan panjang dari titik T ke F. Panjang dari G ke T itu sama dengan 3/2 ditambah 3/2 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Maka panjang T ke F itu sama dengan 3 juga, berarti dia sama, terbukti dia kan. Mungkin sekian dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.